Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ma'fuan anhu fi sholati kawiri. Itu ya. Jadi biwusuli najasan ilahi yuradil basoril muqtadiri wa irim ma'fuan anhu filma walau ma'fuan anhu fi sholat. Saya ulangi yang kemarin itu. Jadi gini, air itu ada kalanya dia itu makfu, najis itu ada kalanya dia itu makfu di badan ketika orang itu sedang sholat. Misalnya ada darah yang sedikit, darah orang misalnya, kemudian dia menempel di badan. Nah kemudian orang tersebut sholat itu dimakfu meskipun itu najis. Tetapi kalau itu jatuh di air yang sedikit, yang dunal kulaten, maka air tersebut menjadi najis ya, baik taghayyur maupun tidak taghayyur. Ini tentu alamat mazhab Syafi'i ya, baik taghayyur maupun tidak taghayyur. Nah. Walau ma'fuan anhu kale senajan anane najis iku dimakfu fi sholati ing dalam salat. Kaghairihi kaya sakliyane mak min rutobin bayane sanging pira-pira teles-teles wa ma'in lan barang kang cair. Dan ya iki rotob karo ma'e iki pengertiane dipadakno wae. Nek dibedakno malah ruwet. Dadi rotob karo ma'e itu sama. Atau sama main. Ya? Atau sama main. Gimana? Salah. Apa? Artinya. Apanya? Atau sama main. Ya sama, disamakan saja. Karena kalau nanti dibedakan ruwet. Karena rutop itu sesuatu yang basah, itu yang mengharus yang cair. Kalau tidak cair itu kan nanti tafsilannya banyak. Wa in kasura khali senajan akeh apa ma'e. Meskipun ma'e-nya ini banyak, sesuatu yang cair. Jadi misalnya sesuatu yang cair banyak itu ada air teh, jumlahnya itu lebih dari 2 kulah atau 2 kulah lebih. Nah, misalnya ditaruh di drum. Nah kalau teh tersebut meskipun dia itu jumlahnya ada 2 kulah, tapi dia sudah berupa air teh. Kalau dia terkena najis maka menjadi najis. Ya. Ini min kaghairihi ya, seperti halnya selain air begitu. La biful wusuli maitatin ora dadi najis sebab ketemune batang bangkai. La dama sing ora ana getah iku maujud li jinsia maring jinise maitah sailon kang mili. Bisa ilon itu jadi khobar teko sifat teko khobar sing mahdhuf teko lafal ladama. Ladama maujudun sailun. Ya itu sailun dadine sifat teko khobar sing mahdhuf. Air ora dadi najis meskipun sedikit kalau memang yang masuk ke situ adalah bangkai dari jenis hewan yang darahnya tidak mengalir. Ing dasyaki atwin nalikane disigare anggotane maitah minha saking maitah ya. Kalau ada bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir meskipun bagiannya itu sigar atau terluka atau terbuka, kemudian masuk di dalam air, maka tidak menjadikan najis.
karena itu termasuk hewan yang tidak kaakrobin contohnya koyo kalau jengking, wawa jengking, cecak. Cecak ini jenis hewan yang darahnya tidak mengalir, maka ketika dia mati dan masuk ke dalam air maka tidak menjadikan air tersebut najis. Intagoyaro kecuali kejaba yen talamun owah apa maperkara obat kang ngenani apa maitah ing mak, kecuali kalau memang bangkai tersebut menjadikan air tersebut berubah ya menjadi najis. Jadi kalau di atas kemarin, kalau air itu sedikit kemudian terkena najis, itu bisa najis berubah atau tidak. Tapi yang kemarin itu yang masuk adalah bangkai yang punya darah, ya, punya darah, ya darah mengalir maksudnya. Nah, kalau sekarang bangkai masuk ke dalam air yang sedikit, tapi bangkainya ini jenis dari hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti kalajengking dan cecak, maka tidak menjadikan air tersebut najis, kecuali air tersebut memang bisa berubah dengan masuknya hewan ini, hewan yang lada masailah ini. Walau yasiron kali senajan anane wahid sedikit, meskipun perubahan itu terjadi cuma sedikit, pokoknya asal rubah yang menjadikan dia najis. Fakhina idin mogo idal menalikane mengkono walau yasiron, ya, utawa intagoyarong, intagoyaro walau yasiron, yang justru mau dadi najis apa mak. Kalau memang dia itu berubah meskipun sedikit maka menjadi najis. Lasaroton ora kok kepiting, bangkai kepiting. Lasaroton ora kok datange kepiting, karena ini jenis sing damun lahasailah. Waduh dain lan kodok, ane ono batange kepiting atau batange kodok masuk ke dalam air, payang jusumoko dadi najis apa banyu bihima sebab saroton labduh dak. Nah, kalau ini saroton dabdobdak meskipun dia itu masuk ke air, ya, tapi batang ini batang, maka dia menjadikan najis. Khilafan khalinu layani lijam'in barang sebagainya ulama, golongan ulama. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan pendapat yang berbeda, yaitu mengatakan tidak dijadikan najis. Wala bimaitaten lan ora dadi najis apa banyu kaan nasya'a, karena nasya'a, karena kang ono pun nasyuha apa cukule maitah bangke mau minal mai saking banyu kal alaki kaya dene lintah. Nah, tetapi kalau ini ada sebagian pendapat mengatakan bahwasanya tapi kalau yang mati di air tersebut adalah binatang yang memang hidupnya di air atau asal usulnya itu memang dari air seperti lintah, maka ada yang mengatakan itu tidak masalah, tidak menjadikan najis. Walau turika lamun dicemplungno fihi ing dalem apa imataitun apa batang ninggalika saking mengkono najasa wa kana atur kullu mukallafun. Maitaten kana nasyuha minal ma, maitaten sing nasyuha minal ma, najasa mongko dadi najis apa mak. Walau turika fi maitatun mindalika najasa wa ing kana. Nah itu tadi kan walau
dimaten karena nasuha minal ma kafa'atoh walau turi hati hinaitatan menjadikan najasa wain kana atwahiruhu dari mukalafin wain kana kali senajan ono sopo atoriku sopo wong sing muncalno wong sing nyemplungno iku guru mukalafin iku guru mukalaf meskipun begitu tetap najis kalau yang masuk itu bangkai itu rame jadi Mindalika itu benar Mindalika itu dirujukna rengan dan sing kewan sing ladama li jinsia sa'ilah Dalika atas itu maeta sing ladama li jinsia sa'il jadi walau turika fi maitatun min dalika najasa alah ini sebagian pendapat ngono. Wa in kana kala senajan ana sapa ator iku sapa wong sing nyemplungna iku ghairu mukallafin iku durung mukallaf. Meskipun sing nyemplungna tadi orang yang belum mukallaf, itu menjadikan air tersebut najis. Kalau memang ada bangkai yang masuk ke dalam air tersebut ya. Wala asaro lan ora ana labet iku maujud litorkil hayyi maring nyemplungno kewan sing isih urip mutlakun kali mutlak. Tapi kalau yang nyemplung itu tadi hewannya masih hidup, itu tidak berpengaruh sama sekali. Ya, tidak menjadikan air tersebut najis kalau memang dalam keadaan hidup. Tadi yang atas itu bangkai semua kan? Yang atas bangkai semua. Waktaro lan milih sapa kafiruna wong akeh ulama-ulama min aimatina saking pira-pira imam-imam kita milih mazhab Malikin ing mazhab Imam Malik ya, itu yang kemarin saya katakan itu unine mazhab annal ma'in satene banyu kula yang justru ora bisa dadi najis apa banyu mutlakun kelawan mutlak illa bitaghayyuri kejaba sebab rubah tetapi menurut Imam Malik selagi tidak rubah tidak masalah jadi ukurannya berubah atau tidak. Jadi meskipun air sedikit kemudian dikemasukan dengan bangkai misalnya, mau cek bangkai itu makfu atau tidak makfu, selama tidak menjadikan air tersebut itu rubah, maka menurut Imam Malik ini tidak menjadikan air tersebut najis. Nah, kalau yang Imam Syafi'i kan kalau sedikit asal kemasukan bangkai yang tidak dimakfu, ya, yang banyak pun kalau memang tahoyur najis. Nah, kalau memalik pokoknya asal tidak saja tidak masalah. Wal jari utai banyu sing mili iku karo kidin kodine banyu sing meneng. Maksudnya banyu sing meneng dari segi hukumnya sama. Ya dilihat dari banyak sedikitnya. Kalau dikit kemudian kemasukan najis ya najis. Ini kembali ke yang Syafi'i tadi. Air diam pun begitu. Wal jari utai banyu kang miliku karo kidin koyo banyu sing meneng. Wafil qadimi lan kasebut ing dalem qaul qadim. Iki Imam Syafi'i. Jadi Imam qaul qadim itu qaul yang sebelum yang ketika Syafi'i itu masih di Baghdad ya. Layang jusu ora dadi najis apa qaliluhu apa sithike mak bila taghayyurin kelawan sebab bila taghayyurin kelawan tanpa sebab rubah wa huwa uri
Wa huwa ta'ala yang jusu qaliluhu iku mazhabu Malikin iku mazhab Imam Malik. Ya padha karo mazhabnya Imam Malik. Jadi Imam Malik sebenarnya itu kan gurunya Imam Syafi'i. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu sebelum dia itu berguru kepada Imam Malik itu sudah menghafalkan kitabnya Imam Malik yang namanya kitab Al-Muwatta, itu sudah hafal dia. Belum berguru dia sudah hafal. Jadi kalau ada beberapa kesamaan dalam pendapatnya itu yang memang wajar. Kola fil majmu', kola ndika sapa Imam Nawawi fil majmu'i dalam kitab majmu'. Sawa'un kanat an-najasatu ma'iatan au jamidatan. Sawa'un iku padha uga kanat ana apa najasatu apa najis iku ma'iatan iku cair au jamidatan utawa atos. Jamid. Nah, menurut pendapat dari Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' mengatakan bahwasanya najis tersebut baik cair maupun yang berupa atos itu sama saja. Wal ma'u, nah sama ya, selama dia itu mempengaruhi air ya berarti najis nek ora ya ora. Kesamaannya di situ. Wal ma'u ta banyu alqalilu sing sithik. Ida tanajasa nalikane dadi najis apa ma alqalil iku ya turu mongko dadi bisa suci bibulu kane mak sing qalil tadi kulata ini ngrong kulawis padha karo dhuwur. Misalnya kalau fa'in jumi'a yang dhuwur kemarin, jadi misalnya ada air yang mustakmal ataupun najis ketika dikumpulkan kemudian menjadi 2 kulah dan tidak berubah sama sekali, maka menjadi suci. Ini juga gitu. Wal ma'al qalil idza tanajasa yadru bi burigi kullata ini. Ya, pokoknya kalau sudah mencapai 2 kulah dia tidak najis. Tetapi ya selama tidak taghuyur tadi seperti di atas juga begitu. Walau bima'in mutanajisin senajan sebab banyu sing mutanajis, meskipun dia itu bisa mencapai 2 kulah dikumpulkan juga bersama-sama dengan air yang najis, maka menjadi suci kalau sudah mencapai 2 kulah. Tentunya ya tidak rubah ya. Kaitsulah taghayyara indam sekiranya ora rubah apa ma bihi kelawan mak mutanajis. Kalau memang dengan dicampur begitu menjadikan dia tidak rubah. Wal kasiru utawi banyu sing akeh ya yang ada 2 kulah itu. Iku ya turu bisa dadi suci apa al kasir bizawali taghayyurihi kelawan ilange rubahe kasir binafsi kelan awak dene kasir. Au bimain utawa sebab banyu zida kang ditambahna apa ma alai ngatasi al kasir. Kalau ada air yang al kasir ya itu yang 2 kulah. Kalau ada air 2 kulah sedang dia tadinya itu najis karena berubah misalnya. Nah, setelah didiamkan dalam beberapa waktu, kemudian ketaghayyurannya tadi, perubahan tadi hilang dengan sendirinya, maka dengan begitu dia menjadi suci ya. Seiring dengan hilangnya yang rubah-rubah tadi, dengan begitu dia menjadi suci. Au bimain zida alaihi, ataupun kalau dia ditambahi ya, baru ditambahi ada 2 kulah pas kemudian ditambahi dan akhirnya menjadikan rubah-rubahnya itu hilang, maka menjadi suci. Au nukiso utawa dikurangi apa ma'an saking kasir ya, maka nalan ono opal baki kerine utawa sisane iku kasiron tetep akeh, atau justru hilangnya bau tadi sebab dikurangi. Jadi misalnya jumlahnya 2 kulah lebih ya, lebih berapa. Nah, setelah diambil sebagian yang sekiranya dengan diambil itu masih tetap dan ternyata menjadikan air tersebut hilang perubahan-perubahannya, maka dia menjadi suci. Wasaniya utawi kaping pindhone surutul wudu. Di sini saya bahas masalah syarat wudu. Wasaniha utawi kaping pindhone surutul wudu iku jaru main iku ngilekno banyu ala atwen ing atase gauta kang dibasuh. Fala yakfi
Tapi ini jari ma'in ini yang kalau memang anggotanya tersebut wajib dibasuh, tapi kalau wajibnya diusap ya harus diusap. Karena ayatnya kan mengatakan faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu harus faksilu yang wujuh sama aidi itu faksilu. Nah, kemudian yang kepala itu famsahu, cuma diusap. Ya, kalau itu yang harus diusap yang kepala. Ya, kemudian kaki itu dibasuh. Jaryu ma'in ngilekno banyu ala api ngatasé gauta maksudan sing dibasuh. Variafi moko ora cukup apa ya masa jin lamun ngusap saka wong ing abu almaa ing banyu bila jiryanen kelawan tanpa diilekno. Ya kalau memang kewajibannya harus dibasuh, dibasuh, tidak cukup dengan diusap. Li anna hu krono sak temene anna masuhu iku layu sama ora diarani apa ya masuhu mau wuslan basuh. Karena mengusap itu tidak sama dengan membasuh. Wasali suwa utawi kaping telune surutul wudu iku Allah yakuna jintu lamun ora ana alih ngatasé al-adbu nggo sing wajib dibasuh. Ay alal adwi tegese ngatasé nggo sing wajib dibasuh apa mughayyirun perkara sing bisa ngrubah ilma maring banyu. Kemudian disyaratkan juga bahwasanya di bagian yang wajib dibasuh tadi tidak ada sesuatu yang bisa merubah keberadaan air. Kaguyuran kelawan rubah doron sing bahayani. Kazakfarona kau dene minyak zakfaron, wasundulin dan kau dene kayu cendono, sundul kayu cendono. Khilafan khalin ulayani dijamin marang sebagian ulama, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya itu tidak masalah sebagian ulama seperti itu. Warabi'uha utawi kaping papate surutul wudu iku layakun jentu lamun ora ana alal ati ngatese nggoto apa khailun perkara sing ngaling-alingi benal ma'i dalam antaraning banyu wal maksuli lan perkara sing di utawa bagian sing dibasuh. Kemudian syaratnya lagi adalah yang keempat agar tadi tidak ada sesuatu yang menghalangi bertemunya air dengan kulit dari sesuatu bagian tadi. Kanurotin kodine tato wasamain lan lilin. Ini juga bisa menjadikan air tersebut terhalang bertemu dengan kulit. Wadunen lan kaya dene minyak jamidin sing atos utawa membeku. Wa aini khabrin lan kaya dene kahanane mangsi utawa fisike mangsi. Mangsi beneran, bukan sekedar bekas tapi bener-bener mangsi. Wakinain lan pacar yo apa iku sing abang-abang pada kuku biasanya mengecat kuku itu guna dikhilafi dunen lan perbedaane minyak jaren sing encer aimain tegese encer wa ilam yasbut kali senajan ora bisa tetep apa alma banyu alaihi ing atase mak sing cair utawa alaihi atase gauta ya anggota badan sing terkena minyak cair tadi ya meskipun begitu kalau air yang kalau yang menghalang-halangi di bagian tadi cuma sekedar minyak yang cair ya meskipun tidak menjadikan air itu bisa menempel atau menetap pada kulit maka itu tidak masalah. Wa asari khabrin lan kaya dene bekase mangsi ini cuma sekedar bekas ini juga tidak masalah. Wakinain lan pacar bekase pacar bekas pacar ya bukan mantan loh ya bekas pacar bekas ya bekas itu jadi nek apa pacar sudah dihilangi maka tinggal bekas ya cuma nama bekas wakadalan kaya mengkuno alama jarak zama bi kafirun ala yakuna wasfu wa kadzalan kaya mengkono yustarotu Allah yakuna alal abdi khailun yustarotu disyaratno alama ing atase keterangan jazama kang nganteti bi kelawan sapa kafiruna golongane wong akeh disyaratno meneh seperti syarat yang di atas tadi bahwasanya harus tidak ada khail di antara kulit dan air
Kemudian syarat lagi alayakuna waskun. Disyarat meneh jentu lamun ora ana apa waskun apa reget ya reget kotoran takta dhufren ana ing sak ngisore buku yang nau sing bisa nyegah apa dhufar apa wasat wusul al ma'in tumekane banyu lima maring perkara utawa bagian tahtau kang ana sak ngisore dhufar sak ngisore buku. Kemudian syaratnya lagi bahasanya tidak ada sesuatu yang menghalangi pada atau berupa kotoran-kotoran seperti yang ada di bawah kuku. Di bawah kuku. Kalau memang kotoran tersebut bisa menghalangi bertemunya kulit dengan air. Khilafan khalinu layani li jam'in maring sebagian ulama minhum iku setengah sangi jam'un al-Ghazali ta Imam Ghazali wa Zarkasi lan Imam Zarkasi. Cuman menurut Imam Ghazali dan Zarkasi kotoran yang ada di bawah kuku itu tidak masalah. Tidak masalah. Wa ghairi himalan saliyane Ghazali lan Zarkasi. Wa atalu lan padha dawak-dawakna sapa jam'un. Dawak-dawakna ku yang menguatkan pendapatnya. Fitarjihi ing dalam nguatake pendapate jam'un. Kemudian mereka berargumentasi ya. Kalau di tengahnya itu dikatakan argumentasinya begini. Dulu Nabi itu pada masa Nabi, ya bi'annahu kana sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi taklimil azhar. Waram yimatahtaha, walam ya'muruhum bi i'adati shalah. Jadi dulu pada masa Nabi itu ada beberapa sahabat ketika habis sholat kemudian dilihat kukunya itu panjang-panjang dan di bawahnya itu ada kotorannya. Nah setelah itu Nabi cuma memerintahkan sahabat tersebut untuk memotong kuku dan membersihkannya. Tetapi Nabi tidak memerintahkan sahabat tersebut untuk mengulangi sholatnya. Nah itu berarti kotoran tersebut tidak menjadikan tidak sahnya wudhu. Buktinya Nabi tidak memerintahkan untuk mengulangi sholat. Berarti meskipun di bawah kukunya itu ada kotoran, itu tidak menghalangi sahnya wudhu yang menjadikan sahnya sholat juga. Itu argumennya seperti itu dari Imam Ghazali dan Imam Zarkasi. Wasara kulan padha jelasno sapa jam'un bil musamahati kelawan di ngapurane amma saking perkara tahtakan ana ing sak ngisore akbar minal wasfi bayane kotoran. Nah, kemudian sehingga dengan begitu berpendapat bahwasanya kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku itu hukumnya makfu. Duna nafil ajini ora kok sepadane adonan. Adonan itu ya misalnya mau bikin roti kemudian atau bakwan kemudian diulek di gandumnya. Nah, kemudian gandum tersebut masuk ke sela-sela kuku bagian bawah itu. Nah, kalau ini tidak boleh ya, kalau ini tidak boleh. Duna nafil ajini ora kok sepadane adon-adon untuk adonan. Kalau adonan ini harus dihilangkan. Yang atas tadi kan kotoran yang misalnya mungkin ya semacam keringat atau apa gitu. Wa syara lan awe isyarat sapa al-Azra'i sapa Imam Azra'i wa khairu lan liyane Imam Azra'i ila du' maqalatihim maring apese pendapate jam'un. Cuman kalau menurut Imam Azra'i pendapat itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, itu pendapat yang lemah gitu kan. Jadi pendapatnya Imam Ghazali, Imam Zarkasi dan lainnya ini menurut Imam Azra'i dikatakan sebagai satu pendapat yang lemah. Wa qad syaraka fi tatimah lan teman-teman wis jelasno fit tatimah ing dalam kitab tatimah ini Imam ya syaraka kitab tatimah ini karangannya Imam Mutawali. Wa ghairiha lan ing dalam liyane kitab tatimah bima kelan perkara fi raudhati kan tetep ing dalam kitab raudhah. Ini nama kitab. Wa ghairiha lan syalian kitab raudhah min adabil musamahati saking ora anane di ngapura bisa kelan suwi-wiji mimasa perkara takhta kang ana ing dalam ngisore akbar kai sumana ae dalam sekiranya bisa nyegah apa syek wusulal ma'i yang kemungkinan banyu dimakalihi oleh panggunane
Asar lima kali ini bagaimana orang lima surah itu lima kali sama itu lima kali sangke bagaimana matah taha. Tetapi menurut Imam Adro'i itu menjelaskan selama itu tidak bisa menjadikan air itu bisa sampai pada sesuatu yang ada di bawahnya atfar, ya tetap ya dihukumi tidak boleh, tidak sah, tetap dihukumi tidak sah. Ukurannya seperti itu. Nah, tapi kalau yang atas kan seolah-olah menyamakan atau meratakan pokoknya sesuatu itu kotoran-kotoran itu mutlak makfu. Nah kalau Imam Adro'i indah, kalau ini pokoknya selama sesuatu yang ada di bawah kuku tadi menghalangi air ya tetap tidak bisa dimakfu. Ini pendapatnya Imam Adro'i. Wa afta alin fatwalan awe fatwa sapa al-Baghawi sapa Imam Baghawi fi waskin ing dalem reget kasola sing kasil apa reget min hubarin saking pira-pira debu bi annahu kelawan sak temen waskun iku yang nau bisa nyegah waskun sikatal wudu ing sae wudu. Nah, kemudian Imam Baghawi memberikan satu fatwa terhadap kotoran-kotoran yang ada di berupa debu ya, kotoran-kotoran berupa debu min hubarin berupa debu, bahwa kotoran tersebut bisa menjadikan tidak sahnya wudu, ya. Menjadikan tidak sahnya wudu. Bikilafi ma kelawan berbeda perkara nasa sing tukul oma min badani sing badani wa utimana sya min badani ku al-irku iku keringat al-mutajam itu sing ngeras atau atos. Berbedanya ini masih fatwa yang Imam Baghawi. Imam Baghawi itu berpendapat atau berfatwa kalau memang yang menghalangi itu bukan jenis dari semacam sesuatu yang dihasilkan dari tubuh orang tersebut, semisal keringat yang membeku, itu bisa menjadikan tidak jalannya sholat. Tetapi kalau memang yang menghalangi itu masih bagian dari tubuh, misalnya keringat saking suwene lama-lama dia membentuk seperti kotoran yang membeku, ya itu tidak masalah. Ini pendapat Imam Baghawi. Wajah zama bihi fil anwari, wajah zamalan ngantep Imam Yusuf, ya Imam Yusuf bihi kelan pendapat Imam Baghawi fil anwari dalam kitab Anwar. Nah, kemudian pendapat daripada Imam Baghawi tersebut didukung oleh Imam Yusuf di dalam kitab Anwar. Wa khamisuha utawi kaping 5 surutul wudu iku dukul waktin iku majibe wektu lidaime hadasin kedue wong sing langgeng hadase. Kemudian syarat yang kelima lagi ini bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu selalu berhadas, ora iso dilangi. Misalnya itu punya kecenderungan nguyo terus dilidit nguyo, senajan sak tetes. Maka disyaratkan bagi orang tersebut ketika dia itu wudu maka harus setelah masuknya waktu sholat. Dukhul wakti lidaimin hadasin kasalisin kodine wong sing beser. Wa mustahadotin lan wong sing istihadoh darah yang keluar tapi bukan dari haid. Itu istihadoh. Jadi kalau dalam haid itu kan akolul haid itu paling sedikit itu sehari semalam ya. Akolul haid itu sehari semalam. Kemudian akol tuhur itu 15 hari. Nah, akolul tuhur 15 hari. Jadi kalau memang ada orang itu kok belum 15 hari yang seharusnya tuhur suci, kemudian keluar darah lagi, maka itu darah istihadah. Itu darah istihadah. Nah, darah yang seperti itu ketika orang punya kecenderungan, jadi kalau orang itu darahnya istihadah itu tetap wajib sholat, ya, itu wajib sholat. Ya, cara sholat ya pakai pembalut agar tidak mengotori.
Wa yustaratu lahu aidon dzunnu dukhuli. Wa yustaratu lan disyaratno meneh lahu kedue daimul hadas kagune wong sing hadase iku terus-menerus. Begitu juga bagi orang yang selalu istikhadah. Dzunnu dukhulihi apa nyanane majuke waktu salat. Fala yatawaddu mongko ora kena wudu sapa daimul hadas kal mutayammim kaya dene wong sing tayamum. Li fardin krana kanggone salat fardu au naflin utawa salat sunat muaqqatin sing di waktu-waktu. Jadi salat nafil sing muaqqah itu ya salat nafil yang punya waktu seperti duha, seperti rawatib, nah itu. Qabla waqti fi'lihi sadurunge wektune nglakoni fardu utawa nafilin sing muaqqat. Nah, maka dia tidak boleh wudu sebelum waktunya itu masuk, ya, belum sampai pada waktunya. Sebagai daimul hadas. Wali sholati jinazatin qoblal ghusli lan kagune salat jenazah qoblal ghusli sadurunge didusi mayit. Nah, begitu pula untuk salat jenazah sebelum mayit itu didusi dia tidak boleh wudu dulu, dia tidak boleh tayamum dulu. Wudu ya, ini bukan bahas tayamum. Kalau tayamum jelas ya, harus sekali pakai ya, tayamum itu. Qabla ghusli wa tahiyatin qiblatul masjid. Wa tahiyatin lan sadurunge salat wa tahiyatin lan kanggone salat tahiyat. Salat tahiyat qabla dukhulil masjid sadurunge masuk masjid. Ya, untuk tahiyat masjid sebelum dia itu masuk ndak boleh wudu. Nah, terus wudune ning ndi nek jero masjid ana banyune ya metu sik wudune. Metu sik ambil wudune ning nggon sapa ning tanggane masjid kondi. Tidak semua masjid dulu kan begitu. Nah, kalau saiki ya keren-keren masjid kan. Nang jero ono WC-ne, ono sembarangan iso atus sembarang. Alirwati fi al-mutaakhirati qabla fi'lil fardhi. Lan ora kena wudu lirwati fi kanggone salat rawatib al-mutaakhirati sing diakhirno qabla fi'lil fardhi sadurunge nglakoni kefardunane. Rawatib sing mutaakhir ku ya ba'diyah iku. Ba'diyah cek ba'diyah zuhur, ba'diyah apa maghrib. Ya subuh ora ono ba'diyah ya. Subuh qabliyah. Walazima lan wajib apa wudu'ani wudu loro au tayamani utawa tayamam loro ala khatibin ing atase khatib daimil hadasi sing langgeng hadase. Bagi khatib yang daimul hadas dia harus wudu 2 kali. Ahadu te salah sijine wudu iku lil khutbah ini krana are khutbah loro ketika dia menjalankan khutbah wal akharu tailiyane iku ba'dauma dalam sawise khutbah ini di salati Jumatan krana are salat Jumat. Jadi wudu yang pertama untuk khutbah, wudu yang kedua untuk salat Jumat. Wayak filan cukup apa wahidun apa wudu siji lahuma kedue khutbah ini karo an salat Jumat li ghairi sa'liyane daimul hadas. Tetapi bagi orang yang tidak daimul hadas cukup wudunya sekali. Ya, seperti sampean semua itu wudunya sekali cukup. Orang yang daimul hadas ini. Nah, gitu. Wajibu alaihi al-wudu'u li kulli fardhin. Wajibu lan wajib alaihi ngates damul hadas apa al-wudu'u apa wudu li kulli fardhin krana are salat fardu. Nah, bagi damul hadas setiap kali dia mau salat fardu dia harus wudu. Kata tayamum itu dini tayamum juga begitu. Harus setiap salat wudu dulu. Anu tayamum dulu. Nah, jadi tidak bisa tayamum satu dibuat 2 sholat, tidak bisa. Beda halnya dengan wudhu. Tapi wudhunya orang yang tidak daimul hadas itu bisa dibuat 2 kali atau beberapa kali selama belum batal wudhunya masih bisa dipakai terus. Selain daimul hadas. Wa kadza ghuslul farji wa ibdalul qutnati. Lan kaya mengkono uga wakada ghuslul farji lan kaya mengkono uga
yajibu alaihi al-wudu. Begitu juga dia wajib membasuh setiap kali mau wudu, ya, membasuh farjinya, kemaluannya. Wa ibdalil kutnati lan ganti katun kapas alati bifamihi kang ana ing cangkeme farji, cek lanang cek wedok. Kalau perempuan itu softtek seperti itu ya. Ya kalau laki misalnya dia itu nguyahnya metu terus dilut-dilut metu, maka harus disumpeti dulu pakai kapas. Tapi setiap kali sholat dia harus wudhu dan harus ganti kapas itu juga farjinya harus dicuci. Meskipun nanti di dalam sholat keluar tidak masalah, memang dia itu daimul hadas. Wal asobati lan blebet perban, ya anjan yang besar itu pakai blebet, pakai perban. Wa iram tazul kal senajan ora gingsir apa mengkono asobah, meskipun blebetnya tadi tidak bergeser dari posisinya, itu tetap diganti. An maudhi'iha saking panggonane blebet, dadi wa ilam tazul an maudhi'iha. Wa ala nahwi salisin mubadaratun lisolati falau akharon maslahtiya. Wa ala nahwi salisin lan wajib ing atase sepadane wong sing geser tadi, ya, mubadaratun utawi wajib age-age bisolati kelawan salat falau akhara. Nanging mongko lamun ngekhirnya sapa salisil di maslahatiya krana kemaslahatane salat. Tetapi kalau dia itu mengakhirkan salat demi kemaslahatan salat itu sendiri, kategori jamaatin kaya dene ngenteni jemaah, au jumaatin utawa ngenteni salat Jumat. Wa in ukhirat kala senajan diakhirno apa jamaah utawa Jumat an awalil waqti saking kawitane wektu. Wa kadhiabin lan kaya dene lungone wong, ini masih jumlah mutarido ya. Wa kadhiabin lan kaya dene lungane wong ila masjidin marang masjid lam yadurra. Lam yadurra iki jawabe walau tadi. Ndek jawab dari lafal walau. Lam yadurra mongko ora bahayane apa mengkono walau akharaha. Ini walau akhara. Ora bahayane ing wong. Nah, sekarang misalnya dia kan wajib baru segera dalam bersolat, setelah wudhu pokoknya langsung wudhunya sholat. Nah, sekarang dia mengakhirkan sholat, tapi karena kemaslahatan sholat itu sendiri. Misalnya waktu duhur itu sudah masuk jam, segampangnya jam 12. Jam 12 dia sudah wudhu, sudah standby dia. Nah, tapi bareng menurut jam A yang dintani tidak dimulai-mulai. Nah, itu tidak masalah. Ya, ada masalah, karena itu termasuk menunggu demi kemaslahatannya sholat. Atau misalnya Jumatan mestinya jam 12 harus sudah dilaksanakan. Ternyata Jumatannya diundur sampai jam 1, berarti dia kan harus menunggu 1 jam. Padahal standarnya dia itu hadamul hadas yang memang sudah berwudu. Nah, kalau begitu tidak masalah. Atau dia mengakhirkan karena pergi ke masjid, misalnya jarak masjidnya itu jauh, jadi waktunya sholat sudah masuk, kemudian dia dari rumah sudah wudhu, tetapi untuk mencapai masjidnya itu makan waktu setengah jam atau satu. Kalau cuma sekedar untuk menunggu karena beperginya dia ke masjid, itu tidak masalah, tidak menjadikan kewajiban untuk wudhu lagi. Ya, tidak wajib untuk wudhu lagi. Wa furudu utawi pira-pira kefardunane wudhu iku sitatun ana 6. Yang penting besok kalau misalnya sudah lulus, sudah khatam, ya kalau bisa tetap ngaji seperti ini. Ya entah di mana, misalnya di sini, entah di mana, supaya wawasannya itu lengkap. Yang jelas ngaji seperti ini itu penting, gitu. Jadi besok andai kan sudah lulus pun usahakan harus tetap ngaji seperti ini.
Liwiri dami kata sempat tafil wudu al-mujaddati wa furudu. Wa furudu ta pira-pira kefardunane wudu iku sitatun ana 6. Akadua ta salah sijine sita iku niatun niat. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat wudu'in sing pertama iku niat wudu. Au ada ifardi wudu'in utawa niat nekani kefardunane wudu. Au rafi hadasin utawa niat ngilangi hadas. Ya, li ghairi daimi hadasin. Kedua saliyane wong sing langgeng hadase. Jadi wong sing tidak langgeng hadase niatnya ya rafu hadasin karena memang bisa dihilangi. Lah kalau memang daimul hadas ya bukan rafu hadasin niatnya, tapi pakai niat yang apa? Ada fardu wudu itu bukan niat rafu hadas ya. Jadi niat ini kan ada macam-macam caranya itu. Ada yang apa? Niat wudu diadai fardil, diadai fardin kena lirafil hadas kena. Nah, tapi lirafil hadas ini untuk daimul hadas tidak boleh dipakai. Karena hadasnya kan tidak bisa dihilangi wong dia itu hadas terus. Hatta fil wudu'i sing dalam wudu al-mujaddati sing dianyar-anyarkan. Nah, meskipun wudu itu dianyar-anyarkan, tetap niatnya bagi yang tidak daimul hadas harus niatnya seperti apa fardhi wudu'in atau rafi hadasin. Mesti kan timbul pertanyaan lah, wong wudunya masih kok rafi hadasin. Ya meskipun seperti itu. Awit toharoti utawa niat sesuci anhu sangke hadas. Awit toharoti utawa suci utawa niat sesuci. Tadi itu ataf maring lafal niat toharoh ya anhu au niat toharoh linahwi sholat. Awit toharoti utawa niat sesuci linahwi sholati maring sepadane sholat. Atau niatnya toharoh untuk semisal sholat. Mimma bayane saking perkara layu bahu kang ora diwenangno apa ma illa bil wudu'i angin jaga kelawan wudu. Ya, niat untuk sesuatu yang diwajibkan untuk wudu. Ya misalnya ya untuk memegang Quran itu kan wajib wudu. Jadi niatnya juga harus niat apa? Istibahah untuk memegang Quran ya, untuk memegang Quran. Au istibahati muftakirin utawa niat maring ampreh kemubahane. Jadi istibahah itu artinya ampreh kemubahane perkara muftakirin perkara kang butono ila wuduin maring wudu kasolati kaya dene salat. Jadi ini cara-cara niat ya. Yang tadi niat apa? Niat wudu, niat ada wudu, ya, niat rafil hadas, kemudian niat sesuci, nawaitu toharota linahwi sholah. Misalnya nawaitu toharota lil masil Quran misalnya, lil masil Quran. Masul ya, bukan sekedar baca. Kalau baca tok itu tidak wudu ya tidak apa-apa kalau baca Quran tok. Sebagai kalian misalnya menghafal Quran tanpa wudu ada apa-apa. Yang diwajibkan wudu itu kan ketika memegang mushaf. Ya, maka di Quran dikatakan la yamassu ilal mutahharun. Nah, itu harus wudu ya. Wala takfiniyatus tibahati mayudabulau al-wudu kasulati muftakhiran ila wudu'in kasulati wa dina sholat wa maskil muskafi lan kodene niat toharoh krono are maskil muskaf. Nah, itu tata cara niat tadi. Wala takfilan ora cukup apa niatus tibahati apa niat amreh kemubahane perkara yung dabu sing gur disunatkan. Oleh maca gampangnya oleh maknane
Yung dabu sing cuma sekedar disunatkan lahu kedue mah opal wudu qiraatul Qur'ani kodene qiraatul Qur'an. Jadi tidak boleh niatnya itu niat wudu untuk membaca Qur'an, itu tidak boleh ya, karena membaca Qur'an itu cuma disunatkan untuk wudu tok, hukum ke wudunya cuma sunat. Jadi kalau niatnya ya harus niat raful hadas kalau memang dia memang punya hadas, atau niat maskul mushaf, atau niat apa ya pokoknya niat sing wajib-wajib ya, yang wajib-wajib. Waka dukhuli masjidin qiraatul Qur'an ini sing ora anu ya, sing ora kena wajib niat untuk itu. Awil hadisi utawa maca hadis, ini juga tidak boleh niat wudu untuk baca hadis, itu tidak boleh ya, karena baca hadis itu tidak disyaratkan wudu. Waka dukhuli masjidin dan kodine mlebu masjid, ini juga tidak boleh niat wudu untuk masuk masjid, tidak boleh. Wa ziarati kubrin lan niat tidak boleh. Lawal aslu fi wujubi niati utawi asal ing dalam wajib niat iku khabaru innamal a'malu binniyat, keterangan hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine utawi sae ngamal iku binniyati kelawan niat. Ai innamas sihhatu tegese angin pestine sae ngamal la kamaluha ora kok sempurnane ngamal. Jadi dimaksud innamal a'malu itu sahnya ngamal, bukan kok sempurnanya ngamal ya. Jadi innama sihhatuha la kamaluha wayajibu kornuha wayajibulan wajib apa kornuha apa barengno maring niat inda awali ghusli juz'in nalikane kawitane mbasuh bagian min wajin saking wajah. Nah, masalah niat tadi harus dibarengkan, harus disertakan ketika pertama kali basuh bagian dari muka. Jadi yang dimakan niat itu seperti itu ya. Niat itu apa qasdul fi'li qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Itu namanya niat. Ya, kalau dia tuh misalnya membaca niat sebelum melakukan itu, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Seperti halnya sholat juga begitu. Misalnya itu usolli fardhu dhuhri kemudian dilafalkan sebelum takbiratul ihram, itu ada ulama mengatakan tidak boleh, atau boleh tapi itu tidak sah kalau cuma itu saja ya. Jadi yang dimaksud niat itu adalah melafalkan atau mensejo atau menginginkan suatu pekerjaan, dan itu dilafalkan atau diwujudkan ketika dia melakukan pekerjaan itu pertama kali. Jadi misalnya kalau ini wudu ya ketika dia itu pertama masuk muka, maka niat ini harus dibarengkan ya, dibarengkan. Ojo kaya wudune cateka ya, nawaitul wudu ali rafil kadasi lagi ambil air, itu wudune cateka. Sholat juga begitu, meskipun ada juga ulama yang memperbolehkan. Nanti kalau dalam sholat ada bahasan istidor segala macam. Indah awali ghusli juz'in min wajhin, narikoni masuh juz atau bagian min wajhin saking wajah. Falau koronaha bi asna'i kafa wajib inadatu ghusli masabaqo. Falau koronaha lamun barengno sapa wong ha ing niat. Itu tadi kan barengno niat itu pertama kali ketika dia mengambil air untuk wajah. Ketika membasuh wajah maka niat itu harus berbarengan dengan itu. Nah sekarang kalau memang niat itu dibarengkan bi asna'i ghusl basuh ya, kafa mengko cukup apa kornua bi asna'i ning wajah balan wajib apa yang ada tugas 5 baleni basuh perkara sabako sing wis disiki apa niat sabako wis disiki apa ghusl ya ing niat. Nah kalau memang dia sudah basuh muka baru sekali, kemudian kedua kali dia baru niat.
Nah itu terus bagaimana? Ya tidak apa-apa, tapi nanti ditambah lagi basuh mukanya, ya basuh mukanya ditambah sekali lagi. Jadi misalnya dia basuh muka itu tujuannya 3 kali, tetapi dia itu berniat ketika membasuh muka yang kedua. Berarti yang pertama kali tidak dihitung, ya, tapi cukup sudah mewakili niatnya. Cuman basuh muka yang pertama kali tadi tidak terhitung. Yang akhirnya kalau memang dia itu ingin mendapatkan kesunatan 3 kali, dia sekali lagi itu. Walayak bilan ora cukup apa kornuha apa barengno maring niat bima klan perkara koblau kang sadurunge gusel, ya. Qoblau kang sadurunge gusel khaisulam yastas khibha ila ghusli syai'in minhu. Walayak filan ora cukup apa karena apa barengno maring niat bima klan perkara qoblahu kang sadurunge gusel. Misalnya dia belum basuh apa-apa terus niatnya seperti yang saya contohkan tadi, itu padha karo niate cah TK, ya. Khaisulam yastaskhib ing dalam sekiranya ora barengi apa gusel ha ing niat ila ghusli syai'in marang basuh suwiji-wiji minhu saking atmun atau juz'un minal wajhi. Nah, pokoknya kalau memang niat didhisikno sebelum basuh, ya itu tidak cukup. Tapi ini sekali lagi mazhab memang seperti ini. Ada mazhab lain yang mengatakan boleh-boleh saja. Bahkan seperti keterangan yang kemarin itu, yang masalah ma'um mustakmal itu, masalah niat tidak disyaratkan dalam wudhu. Itu mazhabnya Imam Hanafi, ya, kemarin kan ada itu. Dino lam yastuba ila ghusli syai'in minhu. Tapi ya kalau memang keadaannya memungkinkan ya harus tetap niat. Pokoknya Imam mazhab Syafi'i itu kalau memang bisa dipakai. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan dipakai ya tidak apa-apa, intiqalul mazhab, ya pindah ke mazhab lain tidak apa-apa. Dan itu diperbolehkan. Maka dalam landasan dasar yang sering kita ketahui di Nahdlatul Ulama kan seperti itu. Itu mengadopsi 4 mazhab. Artinya apa? 4 mazhab ini boleh dipakai. Karena kadang-kadang kita memang tidak mungkin untuk memakai mazhab Syafi'i terus, tidak mungkin. Misalnya orang haji, ya, orang haji itu dia bersama istrinya. Padahal yang namanya bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram, istri kan bukan mahram, ya, bukan mahram. Nah, mahram malah ra kena dadi istri. Nah, meskipun mahram dengan dinikahinya anaknya itu jadi mahram, tapi istrinya sendiri tidak bisa di mahram. Nah, kalau ibunya itu mertuanya namanya musyawarah, hubungan mertua. Nah, kalau seperti itu maka harus pakai mazhab yang lain, Maliki, Al-Hanafi, ya. Itu. Cuman ketika mazhabnya Maliki ataupun Hanafi, tata caranya juga harus mengikuti mereka. Misalnya terutama perbedaannya dalam masalah mashhur roksi. Ya, kalau Imam Syafi'i itu cuman sebagian dari roksi saja, meskipun itu cuma 1 tutul, itu sudah mewakili, ya sudah cukup. Tapi kalau Imam Malik kemudian kalau Malik itu sebagian. Nah, kemudian kalau Hanafi itu harus keseluruhan, harus dimasuk keseluruhan. Nah, ini perbedaan cuma itu tok. Nah, nanti kalau masalah batalnya itu lebih luasa, Imam Malik, Imam Hanafi lebih luasa. Bersentuhan kulit tidak masalah, asal tidak ada syahwat. Itu pun ada di antara Malik dan Imam Hanafi itu juga ada yang cuman seperti itu, ada yang meskipun syahwat tapi kalau tidak berhubungan intim tidak masalah, itu ya ada. Itu nanti bisa dilihat di yang Hanafi itu dalam lagi. Ilahi syai'in wa ma korona wa awalufa. Wa ma uti perkara korona sing barengi apa ghusl ha ing niat. Wa utaima
iku awalu kawitane gusel. Nah, kemudian bagian daripada wajah tadi yang dibasuh kemudian disertai adanya niat, berarti itu yang menjadi awal dari basuhan tadi. Tadi misalnya ngitung telu ya sing dihitung mulai tadi. Jadi misalnya kok dia itu ingatnya atau barengnya antara niat sama ghusl pada basuhan yang kedua, ya sing hitung yang kedua itu baru lagi dihitung startnya mulai dari situ. Yang pertama tidak dihitung. Fatafutu sunnatul matmadoti mongko dadi pot apa kesunatane matmadoh iku kumur ya. Kumur matmadoh. Inin go salah lamun kebasuh ma'a sarta matmadoh apa sayun suci-suci minal wajih saking wajah. Jadi kalau dia itu memang sudah memulai membasuh wajah, kemudian ada bagian dari bibir ini yang terbasuh, maka kesunatan untuk matmadoh itu sudah hilang. Jadi matmadoh sunatkan, istinsak itu sudah disunahkan. Istinsak itu menghirup air ke hidung kemudian itu namanya istinsak. Kakam roti syafati kodine abang-abangi lambe. Abang-abang lambe yang terlihat itu. Kalau perempuan yang di lipstiki itu badan niati sausé niat. Nah, setelah niat, maka ketika ada bagian itu kok terbasuh, maka kesunatan untuk matmadoh itu sudah hilang. Fal aula mengkote sing luwih utama, nah iki solusine. Fal aula mengkote sing luwih utama iku ayu farika jentul lamun misah sapa wong aniata ing niat. Bi ayan ya gambare jentul lamun niat sapa wong inda kullin ing dalem nalikane saben suwiji min ghuslil kaffaini saking masuh epek loro wal matmadoti lan kumur wal istingsaki lan nyesep banyu irung niat sunnatal wudu'i ing kesunatane wudu summa fardhul wudu'i nuli niat kefardhuane wudu ing dawaslil wajhi nalikane masuk wajah. Dadi apike iku supaya tetep untuk kesunatan kabeh iku sebelum dia itu wudu. Nah, sebelum masuk wudu yang inti, kemudian dia masih dalam kesunatan, maka dia harus niat dulu niat kesunatannya cuci tangan, niat kesunatannya kumur, ya itu diniati sendiri-sendiri gitu loh maksudnya. Jadi tangannya diniati sendiri, jangan sampai nanti niat tangan digabung sama membasuh muka, ya, itu jangan. Itu supaya tetap mendapatkan kesunatan, maka untuk hal-hal yang kesunatan tadi diniati sendiri. Lah setelah dia sudah masuk ke bagian utama yaitu membasuh muka, itu diniati sendiri dengan niat fardu wudu. Itu nanti bisa tercover semua kesunatan tadi, bisa mendapat pahala semua. Fal aula ayu faruka niata biayan yang itu sunat wudu. Kata la tafuta sehingga ora dadi pot, ora dadi ketinggalan, ora dikecer apa fadilatus tisqabiniati apa keutamane barengno niat min awali saking kawitane juz'e minal wajhi ya. Wa fadilatul matmadoti lan ora pot apa keutamaane kekumur wal istingsaki lan nyerep banyu irung ma'an ini gisali khamrati syafati sartane kebaswe abang-abange lambe, sehingga dengan demikian tadi memisahkan niat tadi dhewe niat fardu bisa dhewe, maka ketika ada bagian dari bibir ini yang terbasuh itu tidak menghilangkan fadilah kesunatannya membasuh tersebut. Wasaniha utai kaping pidune furudul ghusli. Furudul wudu ya.
Wasaniya utek kaping pindhone furudul wudu iku ghuslu zahiri wajhi. Iku basuh bagian dohire wajah wong. Li ayatin krana keterangan ayat. Ya, keterangan ayatnya kan faksilu wujuhakum. Jadi itu bagian wajah itu harus dibasuh. Faksilu wujuhakum rupane faksilu wujuhakum rupane ayat faksilu wujuhakum. Faksilu bodho basuh sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Lah wa te sing diarani wajah tulang ing dalam dawane iku maperkara bae namana bitisyarin kang tetep ing dalam nggon tukule rambut. Yang dinamakan wajah itu nek diukur teko dawane itu dari bagian yang ditumbuhi rambut, entah-entahne bagian rambut mana bitisyari rosi nggon tukule rambute sirai wong goliban ing tem kaprae. Goliban ku ya wong sing isih normal ora kaya aku ngene iki sing rapatene rambute. Ya. Yang normal ukurannya sampai sini. Ya, kemudian sampai sini. Itu panjangnya juga segitu. Pokoknya terus kira-kira sing sudah tidak ditumbuhi rambut, pokoknya itu diukur dari itu. Panjangnya dari situ. Watak tamang taha lihyahi lan pokokane lan ngisore pokokane rahang lorone wong. Rahang ya, ini rahang. Tadi lihyahi ini pokoknya ini sampai ini. Terus pokokane iki ya sudah tidak masuk bagian wajah. Jadi ini bukan wajah ini. Yang bawah ini sudah dibaca. Ini masuk kategori leher. Utela falili yaihi iku bi fathil lam kelawan diwaca fathal lam lahyaihi. Ana ya lahyaihi. Diwaca lahyaihi kena ora tau krungu wae. Ora mlayu wae diwaca. Bi fathil lam kelawan diwaca fathah lam. Fa huwa utela lahyaihi minal wajh iku minal wajhi saking isih bagian saking wajah. Ya iku isih bagian dari wajah. Dunamang ora kok perkara tahtaha kang ana sak isore lahyaihi. Bukan kok yang ada di bawahnya berarti yang ini sudah tidak masuk wajah. Yang wajah sampai ini ya tadi. Pokoknya sing batas-batasan tukule rambut sampai ke bawah sampai ini masih dikatakan wajah. Dunama tahtahu wasyari an-nabiti alama tahtahu. Wasyari lan rambut an-nabiti sing tukul alama ing atas perkara tak tahu ing sak ngisore lahyahi. Ini juga sudah tidak kategori wajah ya. Jadi yang sudah tidak masuk wajah itu bagian bawah dari rahang, kemudian sak rambut-rambut yang tukul di bawah rahang ini sudah tidak masuk kategori wajah. Wa arduha iku nek diukur dari panjangnya. Wa arduha utawi lebare wa ardu ma baina udunaihi. Wa ardon ya. Wa ardon lan ing dalem ambane iku maperkara baina udunaihi kang tetep ing dalem antarane kuping lorone wong. Ya, kalau dihitung dari segi lebarnya itu ya mulai ini. Ya, ini namanya arduha. Pentil ini ya, ini pentil. Kalau masuk ke telinga ini bukan wajah, jadi telinga tidak wajib dibasuh. Wajib lan wajib, apa ghuslu sya'rin? Apa ghuslu sya'ril wajhi? Apa basuh rambute wajah? Min hadapin bayane saking idep, wahadbin lan alis. Idep tahu ya idep ya. Wajibin lan alis, wa syaribin lan bringos, wa ungfuratin lan rawis. Tahu rawis? Rawis itu ini rawis. Nah, ini rambut dikit yang ada di bawah bibir namanya rawis. Nah. Walikiyatin lan jenggot. Jadi kalau lihyi itu rahangnya,
Nah, kemudian yang tumbuh di rahangnya ini namanya lihyah. Wahya utai sing diarani lihyah iku ma iku rambut nabata sing tukul apa ma ala zakni ngatasi janggut ini. Sing janggut iku mau mustami'il lihyaini mustami'il lahyaini ngono ya. Tadi kan harus baca fathah lam. Mustami'il lahyaini sing dadi nggon kumpule rahang loro. Berarti ini tempat bertemunya dua rahang. Jadi yang tumbuh di sini kemudian sampai janggut sini ini dinamakan jenggot. Wa izarin lan kaya dene hati-hati ya bagian ini yang ke bawah ini hati-hati, nanti bawahnya lagi sudah lain lagi namanya, itu hati-hati itu yang masih ada sambung dengan rambut kepala. Wawa yang sedang diarani idar iku maiku rambut nabata sing tumbuh kok ma alal azmi ing atase balung al mukhadi sing nganceri apa balung lil udhuni maring kuping ya. Nah, yang dimaksud dengan idar hati-hati itu rambut yang tumbuh di tulang yang berhadapan langsung dengan kuping ya, ini hati-hati ya. Berarti di bawahnya kuping ini sudah bukan hati-hati lagi, namanya sudah lain. Pokoknya yang tepat di hadapan kuping ini tumbuhnya itu masih dikatakan hati-hati. Idar. Wa aridin lan godek. Godek ya bukan gudeg. Gudeg itu kan godek. Nah, gudeg itu penyakit, koreng gudeg, godek. Wawa ta sing darane arit iku ma perkara in khatta kang temurun apa ma anhu saking idar ya berarti bawahnya idar tadi pilalih yati sampai tumegane apa lihyah jenggot apa ya benar jenggot lihyah lihyah ini ku rahang tadi lihyah jenggot. Jadi yang dinamakan dengan arit, godek, itu rambut yang tumbuh, yang berada di bawah hati-hati tadi, sampai ke jenggot. Itu namanya arit, godek. Brewok. Wa minal waji khamratu syafataini. Wa minal waji lan iku setengah, iku bagian dari wajah, setengah sangi wajah. Khamratu syafata ini utai abang-abangi lambe itu masih bagian wajah ya, masih bagian wajah, berarti itu ya wajib dibasuh. Merahnya lambe itu masih wajib bukan sunat, itu masih wajib karena itu bagian dari wajah. Wa mau diil humami lan panggonane sinom, ngerti sinom? Nah, sinom itu yang ada di ujung ini. Biasanya orang kan kadang rambutnya ada yang tengah-tengah ini menjorok ke sini ada rambutnya, itu namanya sinom. Ora kabeh wong duwe, tapi biasanya sono sing rambutnya model ngono kuwi. Wa utai sing diarani sinom iku ma iku perkara nabata sing tukul apa ma rambut alai ing ateke ma iku panggonan utawa daging utawa kulit nabata sing tumbuh alai ing atase ma apa asyar apa rambut minal jabati saking bathuk, ya itu mau ini rambut yang biasanya produk lincip bagian tengah-tengah sinom. Duna makhalit takdifi ora kok makhalut takdif. Nah, makhalut takdif ini aku punya gambar. Kalau makhalut takdif ini ya makhalut takdif. Ini sini. Kalau sinomnya tepat tengah ini yang ini namanya sinom. Nah, kalau yang sini ini namanya takdif. Lah kalau ini nazaten. Nah, longangan loro ini nazaten. Nah nanti di atasnya nazaten ada lagi namanya ya. Makhalut takdif duna makhalit takdif ala lasohi yang atasnya keterangan sing asok wahwa te sing darani makhalut takdif iku ma perkara iku makulit
nabata sing tukul alih ngatasi ma apa asyaru apa rambut al khafifu sing alus baina ibtidail idari ana ing dalam antarane kawitane idar tadi sinom ya idar apa tadi Hati-hati. hati-hati ya baina ibtidail idar wa naz'ati lan naz'ah idar iku bener pangkal hati-hati ya itu namanya idar tidak itu yang mulainya hati-hati tadi wa naz'ati lan naz'ah ya iki naz'ah makanya naz'ah dikatakan naz'aten karena kan dua bagian kiri waduna watadin lan sakliyane watat ini pentil ini pentil kuping namanya watat bagian kuping yang metingil yang tengahnya namanya watat waduna watatil udhuni lan sakliyane pentile kuping wan naz'ataini wa huma bayin wan naz'ataini lan naz'atain ya tadi yang dua bagian tadi sambil ubun-ubun tadi naz'atain huma utai sing diarani naz'atain iku bayadoni iku bagian putih loro yaktifani sing ngepung nasyata ing ubun-ubun ya ini namanya naz'atain jadi bagian-bagian putih ini yang dia itu ngepung di antara ini ubun-ubun sini ya. Ubun-ubunnya sini ini naz'atain wa mau di isai wa mau di isai wa ma huma intan tasarru an wa asyar wa mau di isai lan sakliyane bagian sing menjorok berarti sak ndure naz'atain tadi berarti rada munggah sithik idan kasaro wa sing diarani asal kumandi asal iku maiku kulit bainahuma kang ana ing dalane naz'atain sak ndure naz'atain sithik mau idan kasaro nalikane rontok anhu saking maude apa syaru apa rambut jadi pokoknya bagian di atasnya naz'atain sedikit ya itu biasanya bagian di mana rambut sudah mulai hilang bagian-bagian situ. Wa yusanu lan disunatno apa ghuslukul lima kila annahu laisan malwaji apa ghuslukul lima apa basuh sekabehane perkara kila sing diunekno apa annau sak temene mah iku laisa ora ana apa mah minal waji iku saking wajah kemudian juga disunatkan membasuh sesuatu yang ada di sekitar wajah ya, yang tidak dikatakan bagian dari wajah tapi dia berada di sekitarnya itu juga disunatkan kalau itu disunatkan misalnya yang wajah ini ya wajah kemudian sekitarnya berarti bawahnya sedikit ya. Nah, kalau bawahnya sedikit membasuhnya itu hukumnya sunat ya. Tapi harus kesunatannya harus dibasuh meskipun sunat itu untuk menyempurnakan agar bagian yang wajib ini jangan sampai ada yang tertinggal maka bagian-bagian yang sunat tadi harus dibasuh juga meskipun sunat wajibu ghusli dhahiran wa batini kulli masyhur as-sabiqah wajibu lan wajib apa ghuslu dhahirin terkait tamajuk wae wajibu ghuslu dhahiri wa batini kullin lan wajib apa basuh dhahire lan batine saben-saben minasyuuri saking pira-pira rambut as-sabiqati sing wis kliwat. Nah, yang ada rambut-rambutnya tadi, misalnya godek, kemudian bringos, ya, kemudian rawis, kemudian jenggot, itu wajib dibasuh, baik yang di dalam maupun yang di luar. Jadi bagian-bagian dalamnya juga harus terbasuh sampai menyentuh kulitnya.
Wa ing kasura kali senajan ketel apa kulen mau meskipun dia lebat. Nah, sebabnya sing jenis bagian-bagian itu misalnya ketel sak ketel kan tetap kulitnya ya kelihatan atau ora-ora tetap bisa dijangkau air. Nah, kalau sampai ada yang sampai sulit pun ya harus tetap sampai airnya harus sempat. Karena keketelannya bagian-bagian itu sesuatu yang termasuk langka. Ya, wa ing kasu alinudratil kasafati krona langkane ketel via ing dalam asabiqah mau. Karena bagian-bagian itu sampai orang punya ketel sekali itu biasanya juga jarang. La bani kasi fi lihyatin. Ora kok jerone ketele jenggot. Nah, ini kalau ini ada ada dispensasi ini. Untuk jenggot kalau memang dia terlalu kali sehingga bagian kulitnya tidak tersentuh itu ada dispensasi, tidak wajib dibasuh. Wa aridin lan godek, itu pula godek kalau memang sangat tebal sekali ya tidak apa-apa, seandainya tidak terbasuh tidak apa-apa, tapi tetap diusahakan meskipun akhirnya tidak terbasuh juga, jadi harus diwiyak-wiyak ono. Lawal kasifu utawi ukurane ketel iku ma perkara lantaro utawa lanturo kang ora bisa ditingali apa albasyaratu apa kulit min khilalihi saking sela-selane ya, fi majelis takhutubi ing dalem panggonane omong-omongan, misalnya berhadap-hadapan itu sing ngarepe ora iso melihat bagian dalam dari rambut godeng tersebut. Itu ukurannya ketel seperti itu. Pokoknya ketel lu sekiranya pamane wong jagungan itu ora iso ngerti ning bagian jerone, berarti diarani ketel. Urfan ing dalam pengadatane. Wajib lan wajib apa ghusluma apa basuh perkara la yatahaqqaqu kang ora bisa dadi nyata apa ghuslu jami apa basuh sebagiane mah ila bi ghusli angin coba kelawan nasuma li anna makro sak temene perkara layatin kang ora bisa dadi sempurna apa wajib perkara kang wajib ila bi angin coba mah wajibun iku hukumnya wajib. Ini kaidah ya, kaidah usul fikih seperti itu. Jadi malah yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib ya. Ini kaidah di usul fikih juga ada itu. Nah, wajib membasuh bagian-bagian di mana seandainya bagian itu tidak terbasuh, maka bagian wajib tidak bisa terbasuh. Maka bagian itu wajib dibasuh juga. Misalnya yang wajib tadi muka sini ya, supaya ini bisa terbasuh semua, maka ini pun harus diikutkan terbasuh. Oleh sebab itu membasuh ini juga hukumnya menjadi wajib kalau memang tidak terbasuhnya ini menjadikan bagian ini ada yang tidak terbasuh ya. Jadi tadi malah itu wajib lagi kalau wajib wa